Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kemarin kan Bu Murni memberikan tugas proyek, yaitu untuk membahas tiga materi. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat demokrasi Indonesia pada saat ini, dan yang kedua unsur budaya demokrasi manakah yang menurut Anda masih lemah dan memerlukan penanganan segera. Lalu yang ketiga, strategi apakah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia. Nah, di sini kita berdiskusi tentang tiga materi ini, yaitu untuk membahas ketiga materi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan saat diskusi malam ini. Menurut saya yang pertama itu yang keadaan demokrasi saat ini tuh masih sangat rendah karena menurut saya kebebasan berpendapat masih sangat rendah. Terus kesetaraan ekonomi, politik juga masih lemah. Terus banyaknya lembaga pemerintahan yang menyimpang dalam demokrasi, baik korupsi, orang dalam, suap menyuap, dan lain-lain. Hmm, Apa ada Berarti tambahan dari kalian? ya mungkin ada yang ditambahkan. Berarti tingkat demokrasi di Indonesia saat ini itu masih tergolong rendah. Gimana? Apakah ditambahkan lagi ini materi untuk yang pertama? Aku boleh nambahin nggak? Ayo, Eh, Jamil. itu tadi kan ada tiga ya yang disampaikan sama Kalisha. Pertama itu kan Ya, kebebasan berpendapat. Nah, ya, kan kebebasan berpendapat seperti yang disampaikan Kalisha tadi itu masih tergolong rendah atau lemah. Jadi banyak kritik-kritik itu yang dianggap sebagai aksi subversif gitu. Kan seharusnya kritik itu diterima dan juga diolah di birokrasi. Tapi sekarang kebanyakan masyarakat yang mengkritik kemudian dibungkam. Nah, dari itu kan kebebasan berpendapat sudah mulai luntur. Nah, jika kebebasan sudah luntur, maka tingkat demokrasi bisa kita katakan rendah. Itu juga yang tadi saya temukan itu di jurnal di Badan Pusat Statistik Indonesia, itu juga melakukan penelitian yang serupa dan menghasilkan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia itu masih tergolong dengan demokrasi yang cacat, begitu. Barangkali dari yang lain. Aku juga setuju sih sama yang apa pendapat yang dibilang Jamil sama Kalisha itu. Soalnya beberapa akhir ini kan juga itu kelihatan kayak beberapa mahasiswa pun yang menyuarakan pendapat kebebasan pendapat itu kadang malah sering dibubarkan, bahkan malah ada yang diintimidasi, terus adanya kekerasan dalam menyuarakan pendapat itu. Gitu. Jadi malah eh, apa ya? eh, warga sebagai warga di Indonesia ini yang menganut sistem demokrasi ini malah kayak dibatasi buat berpendapat gitu. Itu sih. ber- berarti nggak bisa kayak nggak bebas gitu untuk berpendapat ya. Iya. Hmm. Gimana? Ditambahkan apa lanjut ke pembahasan nomor dua? Dilanjut ya, Hmm, Ya, Mbak. untuk membahas nomor dua yaitu unsur demokrasi manakah yang menurut Anda masih lemah dan memerlukan penanganan segera. Unsur demokrasi mana? Aku ingin berpendapat, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam membangun budaya hukum dan berlandaskan nilai etika-etika Indonesia saat ini.
terjebak dalam praktik demokrasi yang parsial, sistem politik yang lebih fokus pada pemilu dan partai sebagai instrumen kekuasaan, tetapi melupakan prinsip demokrasi yang lebih dalam. Indonesia memiliki budaya yang lemah seperti korupsi, nepotisme, dan money politik. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Berarti ada 3 itu ya unsur budaya yang lemah, yang turut melemahkan Iya, demokrasi gitu ya, Bang. iya. Kan sekarang kayak korupsi itu merajalela, bah, seperti kayak Pertamina lah, anggaran lah, itu banyak yang dikorupsi, dan nepotisme dan money politik Seperti gitu, nepotisme itu Mil. ya, Bang. Kayak nepotisme Iya, itu kan sekarang udah banyak yang di dalam pengangkatan jabatan itu tidak lagi mempertimbangkan kapabilitas seseorang, tetapi hanya mempertimbangkan dia itu eh, anaknya siapa misalnya, dia itu keturunan siapa begitu. nah, Jadi sifat lah, nepotisme itu yang sekarang masih jadi dia, iya, jadi itu kayak dia hanya mementingkan dirinya sendiri gitu lah, nggak mementingkan Mm-mm. orang lain. Jadi yang diinginkan itu cuma jabatan dan kekuasaan. Itu melemahkan demokrasi sih. Harusnya kan demokrasi itu untuk rakyat, oleh rakyat, dan apalagi Nah, satunya itu, ya, ada yang ingat? Dari rakyat, oleh apa rakyat, tuh? untuk rakyat. Nah itu, yang ketiga. Nah, ya, Seperti budaya money politik itu lagi. Apalagi kan kemarin kita baru eh, bergembira Pemilu. di pemilu umum. Pasti masih ada yang fenomena-fenomena yang menggunakan money politik itu. Padahal itu merusak citra demokrasi. Barangkali ada tambahan mengenai budaya lemah Indonesia. Berarti intinya itu em, budaya demokrasi di Indonesia itu melemah itu ada 3 aspek ya kayak apa eh, apa ya yang Yang harus diperbaiki ya. mm, apa ya tadi. korupsi, Nepotisme. Mm, nepotisme, money politik. peran lembaga Oh, yang itu. terus Nah, ya peran lembaga terus apa itu Kebebasan, kesetaraan. kebebasan ya dan kesetaraan. Itu kan indikator demokrasi yang baik. Iya. Kalau udah tiga-tiganya udah ada di suatu negara, berarti demokrasinya baik-baik saja. Tetapi kan kita lihat dari ketiga unsur itu, kalau kita lihat di Indonesia keadaannya, di bidang kebebasan misal, kita masih banyak menemukan kasus-kasus yang nampaknya itu kebebasan berpendapat masyarakat itu dibungkam. Kalian ingat gak yang kemarin itu yang Ben Sukatani misal, terus lah, ya, kayak yang demo-demo mahasiswa lagi. Iya. Nah, dan Mm-mm. Koran Tempo yang Hmm. diteror itu. Jadi kan itu secara tidak langsung kebebasan berpendapat di negeri kita itu masih tergolong lemah lah. hmm, jadi nggak bebas untuk berpendapat ya. Mm-mm. Padahal itu inti dari demokrasi udah. Ya, Terus yang kedua Apakah itu ada yang
Nah, ya, gimana, Kesetaraan, Yamin? kesetaraan juga kita lihat di Indonesia itu masih kurang setara lah. Misal di bidang ekonomi, kita lihat itu eh, banyak adanya ketimpangan-ketimpangan sosial. Yang kaya itu semakin kaya, yang miskin tetap miskin begitu. Padahal kan demokrasi itu ada yang namanya liberté, fraternité, kalau bahasa Prancisnya itu kesetaraan dan kebebasan. Jadi kalau udah setara secara sosial, secara kasta sosial maupun secara kasta politik misal. Misal tadi yang unsur budaya itu kayak nepotisme. Nah, nepotisme itu tidak mencerminkan kesetaraan. Jadi kita yang dari golongan bawah, dari golongan orang yang tidak mempunyai keturunan pejabat, kita menjadi susah untuk berlaga di kancah politik begitu. Sedangkan mereka Iya. yang memiliki kekuatan di sekitarnya, orang dalam misal, bisa dengan gampang masuk ke pemerintahan begitu. Padahal kan yang harus diseleksi itu intelektualnya, etikabilitasnya, dan masih banyak yang lainnya begitu. Setuju. Apakah ada yang ditambahkan? Apa kita lanjut ke pembahasan nomor 3 saja? Sudah cukup? Sudah cukup. Lanjut. Boleh dilanjut. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi apakah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia? Strategi apakah? Mungkin Najwa mau menjawab. Iya, boleh. Menurut saya untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia itu dimulai dari diri kita sendiri dengan memperkuat landasan kita pada Pancasila, memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Jadi menanamkan bagaimana sih berpolitik. Nah, harus dimulai dari diri kita sendiri kan. Gimana pun nanti politik itu kan keputusan dari diri kita sendiri, nggak kita pengaruh dari orang lain. Jadi untuk itu ya bisa diri dulu gitu. Barangkali dari yang lain lagi. Aku boleh nambah juga ya. Iya. Boleh. Kan Ya, kita di jadi sini diskusi. ini nggak tahu ya kalian sepakat apa tidak nanti. Yang perlu kan kita nyampe di pertanyaan ketiga ya, strategi. Sebenarnya yang pertama itu harusnya kita harus memperkuat regulasi hukum di Indonesia. Misal di hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Karena dengan penguatan regulasi ini, penegakan hukum juga, itu nanti unsur-unsur budaya yang melemahkan demokrasi tadi, yang nomor 2 itu dapat diminimalkan. Misal kalau korupsi, hukum yang berlaku ketika seseorang itu korupsi, sekian, yang sekiranya itu menyebabkan efek jera kepada pelaku korupsi tersebut. Itu yang pertama. Kan kita lihat kebanyakan hukuman-hukuman untuk koruptor saat ini itu masih cenderung Ringan. ringan, Ya. enak. Jadi tidak memberikan efek jera. Nah, tidak memberikan efek jera.
Dari itu kemudian unsur budaya yang lemah itu tadi akan terus tetap ada di Indonesia. Dengan tetap adanya Seperti itu, korupsi. maka tingkat demokrasi Indonesia itu akan terus lemah juga. Di regulasi hukum, terus penegakan hukumnya. Itu yang harus dikuatkan. Nah, untuk strategi menguatkan itu, bisa juga nanti dengan penguatan kapabilitas ASN misal. Banyak itu sudah dilakukan oleh provinsi-provinsi setempat. Melakukan pelatihan kepada ASN-nya untuk menerapkan nilai-nilai luhur di dalam menjalankan mandatnya. Misal kejujuran, itu kan penting banget kan, kejujuran. Kalau semua orang udah jujur, kayaknya tingkat demokrasi Indonesia bakal baik kalau semuanya jujur. Misal tanggung jawab juga, nilai-nilai tanggung jawab, dan nilai-nilai luhur lainnya. Itu beberapa strateginya. Boleh sih, aku setuju. Ini kira-kira ada tambahan lagi nggak? Atau sudah cukup? Sudah. Sudah. Nah, ini kan tadi beberapa dari pendapat, terus dari kita itu beberapa poin sudah tak catatkan. Ini tak tak ketik dulu ya. Nah, ini sudah muncul belum? Iya, muncul. Nah, Sudah. ini kan sudah tak apa beberapa poin sudah tak apa tak ketik kan. Ini tinggal nanti kita kayak menjelaskan lebih lagi gitu. Sama kan ya menambahkan kayak solusi, Pendahuluan ya. kesimpulan. Iya, Ah ya, buat solusi tadi itu kan sudah termasuk yang Saiful ini bilang Mm-mm. oh kayak memberikan efek strategi. jerah itu kepada korupsi. Ya, Mm-mm. Memperkuat regulasi hukum. Nah, Salah satunya itu. ya. Kira-kira ini dari yang tak tulis poin-poinnya ini ada yang mau ditambahin lagi nggak? mungkin cukup ya, Jess dari aku. Siapa tahu dari yang lain apa ada yang ditambahkan dari yang lain. Eh, yang poin 2 itu, kalau kita masukin politik adu domba, masuk gak ya? Menurut kalian gimana? Boleh tuh. Boleh. Ini ya, yang nomor 4 ini ya, Iya, Ya, ditambahin. politik adu domba. Ya, Udah. berarti ini kita tinggal susun ulang ya. ya, Iya, tinggal dirapiin, susun, tambahin latar belakang, kesimpulan. boleh. Terus nanti dicek Turnitinnya juga kan ya? Ya, Iya. mungkin kalau udah cukup bisa diakhiri saja ya kita teman-teman diskusinya untuk hari ini.
Boleh. Ya. Ya, Makasih ya. Ya. ya, terima kasih, Mbak.